من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله, alhamdulillah pada pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis ini. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri sebuah kegiatan yang mulia, yaitu kegiatan talabul ilmi. Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwana fid din, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam adalah nikmatul ukhuwah al-islamiyah. Nikmat adanya persaudaraan se-Islam. Islam adalah agama yang menghubungkan satu pemeluk dengan pemeluk lainnya untuk bersaudara, untuk saling asih, saling perhatian, saling menolong, saling membantu, saling merasakan kesedihan satu dengan yang lainnya. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dimanapun kita mendapatkan seseorang, dia seorang muslim yang beriman kepada Allah
yang mentauhidkan Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah saudara kita. Tanpa mengenal apakah dia itu keluarga kita, satu bangsa dengan kita, satu suku dengan kita, dia adalah saudara yang harus kita cintai, yang harus kita sayangi. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwatun, beliau mengatakan hadza aqdun aqadahu Allahu bainal mu'minin annahu idza wujida min ayyi syakhsin kana fi masyriqil ard wa magharibiha al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir fa innahu akhun lil mu'min. Ukhuwah tujibu an yuhibbu lahu al-mu'minun. Kata beliau, ini adalah sebuah akad yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya apabila ditemukan dari seseorang manapun, baik dia itu berada di penjuru timur bumi ataupun di penjuru barat bumi, dia itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, maka dia adalah saudara untuk orang-orang yang beriman. Sebuah persaudaraan yang mengharuskan orang-orang yang beriman mencintai dia. Demikian, ma'asyiral muslimina ibadallah. Tidak boleh kita mencintai seorang muslim itu hanya dilihat dari sisi kelompoknya, dari sisi bajunya, dari sisi negerinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman dimanapun, siapapun dia, ya, mau kulit hitam, mau kulit putih, harus dicintai. Dia adalah saudara bagi kita. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 153, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman akan nikmat yang besar ini, bahwa persaudaraan yang terjalin di dalam Islam itu adalah sebuah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, yang dahulu kalian bermusuhan, lalu Allah satukan hati-hati kalian, fa asbahtum, sehingga kalian menjadi dengan nikmat Allah itu bersaudara. Ikhwana fiddin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini pertama turun tertuju kepada kaum muslimin, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan nikmat yang besar ini, di mana mereka menjadi bersaudara dengan adanya Islam, dengan adanya at-tauhid, yang sebelumnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Tentunya kita pernah mendengar dalam sejarah-sejarah Islam bahwa fanatisme di bangsa Arab itu sangat kuat. Ya. Antara satu suku dengan suku yang lain saling fanatik, saling mengunggulkan, saling menindas, saling membenci, saling membanggakan. Ketika datang Islam, maka fanatisme kesukuan itu dihapus. Bahwa manusia itu sama, satu dengan yang lainnya harus saling mengasihi. Antara satu suku dengan suku yang lain. Dahulu, sebelum datangnya Islam ke kota Madinah, ada dua suku besar yang disebut dengan suku Aus dan Khazraj, di mana dua suku ini sebelum Islam terus berperang, terus bermusuhan. Tapi ketika datangnya Islam, yang sebelumnya mustahil mereka bisa bersatu, bisa damai, ternyata dengan keberadaan Islam, adanya at-tauhid, mereka bersatu, mereka bersaudara. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adanya Islam, nah, adanya agama ini adalah nikmat yang besar, di mana dengan nikmat ini, dengan agama ini kita bisa menjadi saudara, saling mencintai, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yang mana apabila satu suku dengan suku lain, satu negeri dengan negeri yang lain disatukan oleh manusia, tidak akan bisa, akan sangat sulit dan berat. Yang menyatukan hati-hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan nikmat yang besar ini. Wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dialah Allah yang telah menyatukan hati-hati kalian. Kalau seandainya engkau mengeluarkan seluruh harta yang ada di bumi untuk menyatukan hati-hati manusia, niscaya kamu tidak akan bisa menyatukannya. Tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Karena semakin banyak orang, semakin mudah berselisih. Tetapi dengan adanya Islam, adanya at-tauhid, manusia mudah bersaudara. Manusia mudah saling mengasihi, saling mencintai. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam menjalin sebuah persaudaraan, maka perlu kita perhatikan beberapa perkara agar persaudaraan yang terjalin itu benar-benar mulia. Persaudaraan yang terjalin itu benar-benar mendatangkan manfaat.
bukan persaudaraan yang semu, bukan persatuan yang semu, tetapi persaudaraan yang hakiki. Nah, al-ukhuwah hakikiyah, persaudaraan yang hakiki. Yang pertama, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan yang dijalin itu harus dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu yang berhubungan dengan kebaikan, itu harus dilandasi dengan niat yang baik, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia dan perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka penting bagi kita ketika kita menjalin sebuah persaudaraan dengan siapapun itu, kita harus menjalin persaudaraan itu murni karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menyayanginya, kita akrab dengannya, kita menjalin hubungan dengannya semata-mata mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena uang yang ia harapkan dari orang tersebut, bukan jabatan yang ingin dia harapkan dari orang tersebut, bukan jasa yang diharapkan dari orang tersebut, bukan sebuah bisnis yang diharapkan dari orang tersebut, tetapi dia menjalin hubungan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah hubungan yang benar-benar dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi kita. Salah satu manfaat hubungan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan yang dijalin karena Allah itu akan langgeng sampai hari kiamat. Akan langgeng sampai yaumul qiyamah. Bukan persaudaraan di dunia saja. Bukan persaudaraan yang sesaat saja. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Teman-teman yang dekat pada hari itu sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah ayat ini.
Ayat ini menghabarkan kepada kita demikianlah kondisi pertemanan di dunia. Yang mereka menjalin pertemanan hanya karena bisnis, hanya karena harta, hanya karena dunia. Yang dulu mereka di dunia akrab, saling menolong, saling membantu. Tetapi di akhirat kelak mereka saling menjauh, tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya. Demikian kondisinya orang-orang yang di dunia akrab. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka menjadi musuh dengan sebagian yang lain. Bahkan bukan hanya teman dengan teman. Di akhirat seorang ayah lari dari anaknya. Menjauh dari saudaranya. Lalu bagaimana orang-orang yang di dunia mencintai karena Allah? Mereka akan tetap satu dengan yang lainnya, memperhatikan, membantu. Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, li'anna khullatahum wa mahabbatahum fid dunya li ghairillah fanqalabat yaumul qiyamati adawa. Persaudaraan yang pada hari kiamat itu menjadi musuh. Karena persaudaraan dan kecintaan mereka itu di dunia bukan karena Allah. Sehingga persaudaraan itu berubah pada hari kiamat menjadi permusuhan. Itu sudah kepastian. Menjadi permusuhan. Setiap persaudaraan yang dijalin bukan karena Allah, maka kelak pada hari kiamat itu akan menjadi permusuhan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya mengatakan, kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawah illa ma kana lillahi azza wa jal fa innahu daimun bidawamihi. Setiap pertemanan, setiap persahabatan yang dijalin, yang dihubung bukan karena Allah, maka kelak akan berubah pada hari kiamat itu menjadi permusuhan. Kecuali persaudaraan yang dijalin karena Allah, fa innahu daimun bidawamihi, maka akan langgeng dengan langgengnya rasa cinta karena Allah itu. Ketika seorang teman di hari kiamat melihat, mana teman saya dulu, oh ternyata teman dia itu hendak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah karena dosanya, maka dia berdoa kepada Allah agar orang itu diselamatkan, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar saudaranya, agar temannya yang dulu menjalin hubungan di dunia karena Allah diselamatkan. Saling mendoakan, saling memberikan syafaat. Demikian. Persaudaraan karena nasab, persaudaraan karena hubungan keluarga tidak bermanfaat pada hari kiamat. Karena Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat itu setiap orang lari dari ayah dan ibunya, dari saudaranya, dari anak-anaknya. Tidak mau bertemu. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan yang dijalin karena iman, karena Islam itu lebih mulia dari persaudaraan yang dijalin semata-mata hanya nasab dan keluarga. Di dalam ayat Allah mengatakan wa taqatta'at bihimul asbab. Kelak pada hari kiamat itu akan terputus al-asbab. Kata Ibnu Abbas, al-asbab itu maknanya al-qarabah.
akan terputus hubungan ya kerabat kekeluargaan masing-masing. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan yang dijalin mungkin bisa maju lagi sedikit, afwan, biar yang belakang bisa masuk. Barakallahu fikum. Persaudaraan yang dijalin benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan yang akan dicintai, disukai, dirahmati dan diridhoi Allah hanya pertemanan yang didasari karena Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, telah pasti kecintaanku diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karenaku, saling duduk karenaku, saling memberi karenaku, dan saling berziarah karenaku. Perhatikan di sini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 kelompok yang di dunia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka adalah al-mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena di dunia ini banyak orang yang menjalin relasi pertemanan. Tapi untuk apa pertemanan itu? Sebagian pertemanan hanya untuk bisnis. Sebagian pertemanan untuk dunia. Sebagian pertemanan karena ingin dapat jabatan, dapat pangkat. Tapi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah adalah orang yang menjalin pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama, karena Islam. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya, mereka berkumpul, duduk karenaku. Kita duduk di sini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, duduk di masjid ini dari berbagai tempat dan daerah, menempuh perjalanan 1 jam 2 jam sebagian kita. Untuk apa? Apakah karena harta yang akan dibagikan? Apakah karena ada jasa yang diharapkan? Atau dunia? Atau jabatan? Tidak. Kita duduk di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, li ajlid din, karena agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk bareng karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadzilin, orang yang saling memberi satu dengan yang lainnya, memberikan infak, sedekah, hadiah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mutazawirin, orang-orang yang saling ziarah satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita katakan bahwasanya pertemanan yang benar-benar akan mendapatkan kebaikan adalah pertemanan yang benar-benar karena Allah.
Dan pertemanan karena Allah itu akan menguatkan iman dan akan menjadi sebab kita merasakan nikmatnya iman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yajida ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Barang siapa yang dia ingin merasakan nikmatnya iman, maka berusahalah untuk mencintai seseorang. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diupayakan. Karena tabiat manusia itu mencintai orang yang berbuat baik kepada dia. Tabiat manusia biasanya mencintai yang ada hubungan kerabat dengannya. Nah, kita tidak kenal orang ini. Kita jarang bertemu dengan orang ini. Nah, pada dasarnya secara tabiat tidak ada rasa. Tetapi, ketika kita tahu bahwa orang ini seorang muslim, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, yang taat kepada agama, maka kita harus mengupayakan rasa cinta dari hati kita yang tulus untuk orang tersebut. Maka ketika kita bisa seperti itu, kita akrab dengan seseorang, kita cinta dengan seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasakan yang namanya nikmatul iman. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala aina turidu qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah qala fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Yang artinya ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan sesungguhnya ada seseorang yang dia berjalan hendak menziarahi salah satu temannya di sebuah kampung yang lain, melakukan perjalanan, melakukan safar. Fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat untuk menjaga orang ini, untuk mengawal orang ini. Falamma ata alaih, ketika malaikat itu berwujud dengan tubuh manusia, maka malaikat itu bertanya, aina turid, kamu mau kemana? Qala, orang itu menjawab, aku ingin menziarahi temanku di kampung itu, di negeri itu. Kemudian malaikat kembali bertanya, halaka alaihi ni'matun tarubbuha alaih, apakah kamu ada kepentingan, ada jasa yang kamu inginkan darinya?
Kan begitu biasanya. Kalau kita punya teman lama nggak ketemu, tiba-tiba datang, kita curiga. Mau ngapain ini? Ya, biasanya pinjem uang. Begitu. Itu pertemanan karena dunia. Nah, orang banyak menziarahi kita kalau kita banyak uang. Kalau kita tidak punya uang, ditinggalkan, dijauhi. Itu pertemanan yang dijalin karena dunia. Ziarahnya karena uang, berkumpulnya karena uang, cinta dan bencinya karena harta, karena dunia. Tidak punya harta, tidak punya dunia, tidak punya kepentingan dunia, ya ditinggalkan. Itulah pertemanan dunia. Orang ini safar, melakukan perjalanan, ditanya oleh malaikat, apakah kamu punya nikmah, punya kepentingan yang kamu ingin capai dari temanmu itu? Qala la, tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Aku hanya cinta dia karena Allah. Nah, hanya karena dia saudara saya semuslim. Nah, bukan uang yang ingin dia harapkan, atau datang kepadanya supaya dapat apa, pekerjaan, atau apa supaya dapat pinjaman. Tidak. Barakallahu fikum. Maka malaikat itu berkata, fa inni Rasulullah, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu, bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu itu karena Allah. Demikian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bertemu karena Allah di tempat ini. Kita berpisah karena Allah. Nah, kita saling mencintai karena Allah, karena agama ini, karena sunnah ini, karena manhaj ini. Nah, itulah pentingnya kenapa kita menjalin persaudaraan, pertemanan karena Allah. Karena pertemanan, persaudaraan, ukhuwah yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala murni hanya pertemanan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertemanan itu butuh untuk setiap muslim membersihkan diri dari amradul qulub, dari berbagai penyakit hati. Karena pertemanan apabila dijalin, persaudaraan yang dijalin karena Allah dengan sofaul qulub, dengan jernihnya hati, itu akan langgeng. Akan langgeng. Sebaliknya, sebuah pertemanan yang dijalin, persaudaraan yang dijalin, namun masing-masing masih memiliki amradul qulub, penyakit-penyakit hati, akan mudah retak, akan mudah berselisih. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam syariat Islam, kalau kita membaca di dalam Al-Quran serta hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapati di sana kita dilarang dari penyakit hasad, kita dilarang dari penyakit iri dan dengki, kita dilarang untuk suudzon. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah salah satunya itu. Nabi SAW mengatakan, la tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Nah, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana,
dan jadilah kalian hamba-hamba yang saling bersaudara. Ini isyarat bagi kita bahwa persaudaraan itu harus dilandasi bersihnya apa? Hati. Dari hasad, dari iri, dari dengki, dari dendam, dari suudzon. Karena perkara-perkara tersebut itu sangat merusak yang namanya persaudaraan dan ukhuwah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita mendengar dalam sejarah kenapa saudara atau anak Adam yang satu tega membunuh saudaranya. Kita juga mendengar dalam sejarah dari Al-Quran atau hadis Rasul, saudara-saudara Nabi Yusuf tega memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, padahal saudaranya, satu keluarga. Nah, kenapa terjadi permusuhan itu? Itu semua diantaranya adalah karena penyakit hasad yang ada pada hatinya. Ya. Dua saudara dari anak Adam, kenapa tega membunuh saudaranya? Karena hasad dengan saudaranya. Kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf tega memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur? Padahal dia saudaranya, bahkan anak yang paling disayang oleh ayahnya. Ayah-ayah mereka tega karena penyakit hasad. Demikianlah hasad, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu sangat merusak yang namanya persaudaraan. Hasad bisa merusak hubungan satu teman dengan teman, satu keluarga dengan keluarga, nah, satu suku dengan suku. Bahkan seorang thalibul ilmi dengan thalibul ilmi saling bermusuhan. Seorang dai dengan dai saling bermusuhan karena penyakit hasad. Maka penting agar kita ketika menjalin persaudaraan itu membersihkan hati kita dari iri, dengki, suudzon. Nah, tanpa bukti, bersihkan. Dengan itu kita akan menjalin sebuah hubungan yang langgeng. Kita ambil contoh saja bagaimana persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Nah, bagaimana persaudaraan Muhajirin dan Ansar? Itu adalah contoh bagi kita, teladan bagi kita, bagaimana persaudaraan dalam Islam. Baik. Ketika orang-orang Muhajirin datang ke kota Madinah, lalu Nabi SAW menjalin persaudaraan di antara mereka. Bagaimana orang-orang Muhajirin, mereka menyambut senang, gembira dengan kedatangan orang-orang Muhajirin. Sampai orang-orang Muhajirin itu khawatir dengan kebaikan orang-orang Ansor. Khawatir. Khawatir kenapa? Dikisahkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma ra'ayna misla qaumin qadimna alaihim ahsan muwasan fi qalilin wala ahsan badalan fi kathirin. Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat seperti kaum yang kami datang kepada mereka, orang-orang yang paling baik dalam membantu dalam hal sedikit, dan yang paling baik pemberiannya ketika banyak. Laqad kafauna al-mu'nah wa asraquna fil mihna. Mereka itu sudah mencukupi kami, tempat tinggal dikasih, kemudian ya perlengkapan-perlengkapan dikasih, semuanya dicukupi untuk tinggal di kota Madinah.
wa asyrafuna fil minah. Bahkan mereka memberi bagian hasil kebun-kebun kurma mereka untuk kami. Hatta laqad khashina an yadhabu bil ajr kulli. Kami khawatir pahala diambil semua oleh orang-orang Ansar. Kata orang-orang Muhajirin. Khawatir pahala itu diambil semua oleh orang-orang Ansar. Karena mereka membantu kami semua dari berbagai sisi, dicukupi. Qala la ma asnaitum alaih wa da'autumullaha lahu. Tidak, selama kalian mendoakan mereka, menyebut kebaikan untuk mereka. Demikian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dikisahkan seorang sahabat Abdurrahman bin Auf ditawari oleh saudaranya dari kalangan Ansar. Saya punya 2 istri. Jika kamu mau silahkan ambil satu, saya ceraikan. Saya punya tanah, saya bagi denganmu dua bagian. Namun sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak, tunjukkan saya ke pasar. Itu cermin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an mengatakan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Muhajirin itu lebih mengutamakan saudara-saudaranya Muhajirin dibanding kepentingan mereka sendiri. Akan sangat kuat, akan sangat erat dan harmonis ketika persaudaraan itu dijalin karena Allah Subhanahu. Orang-orang Al-Ansar membantu dengan tulus tanpa ada kepentingan apapun, tanpa mereka meminta dibalikkan atau meminta balas budi, tidak. Dan orang-orang Muhajirin pun tidak aji mumpung. Mumpung orang-orang Ansar baik kepada saya. Tidak, itu pertemanan yang hakiki. Sebagian teman memanfaatkan kebahagiaan temannya. Karena teman yang baik dimanfaatkan. Sebagian teman tidak memperhatikan ketika saudaranya sulit, ketika saudaranya salah, keliru, tidak diingatkan. Demikian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita tekankan, mari kita dalam menjalin hubungan ukhuwah itu jauhkan dari segala penyakit hati. Karena penyakit hatilah yang seringkali merusak persaudaraan. Hasad, husnudzon, suudzon, prasangka buruk, iri, dengki, dendam. Seorang muslim harus apa? Selalu menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Selalu mendahulukan husnudzon kepada saudaranya ketika keliru. Selalu mengingatkan saudaranya ketika salah dan keliru, diingatkan. Selalu sedih ketika saudaranya mendapatkan kesulitan, ditimpa dengan musibah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang disampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa untuk motivasi bagi kita untuk kita terus memperbaiki, terus memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persaudaraan ala sunnah, ala tauhid, ala manhaj, sehingga persaudaraan ini kelak menjadi saksi kita pada hari kiamat, bermanfaat pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada hubungan, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.